Pembahasan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan COVID 2019. Jadi COVID 2019 itu apa? COVID 2019 adalah kerangka kerja terkait dengan tata kelola dan manajemen informasi dan teknologi yang ada di perusahaan. Nah, COVID ini bisa diimplementasikan lintas industri, baik itu BUMN, pemerintahan, kemudian swasta juga bisa menerapkan COVID sebagai framework atau kerangka kerja tata kelola yang ada di perusahaan. Nah, dari sisi framework COVID ini sebetulnya dia berkaitan dengan informasi dan teknologi. Nah, meskipun ini kaitannya dengan informasi dan teknologi, tapi ini tidak mengikat pada departemen IT saja di organisasi, tapi juga mengikat terhadap semua unit kerja ataupun divisi-divisi atau departemen-departemen yang ada di seluruh perusahaan ya, tidak hanya dari sisi IT saja. Nah, di dalam COVID 2019 ini sebetulnya ada 5 domain yang ada di dalamnya sebagai pengelompokan proses-proses yang ada di dalamnya. Yang pertama berkaitan dengan EDM atau Evaluate, Direct, dan Monitor. Kemudian yang kedua adalah APO, Align, Plan, dan Organize. Kemudian yang ketiga adalah BAI, Build, Acquire, dan Implement. Kemudian yang keempat adalah DSS, Deliver, Service, and Support. Dan yang terakhir adalah MEA atau Monitoring, Evaluate, dan juga Assess. Nah, pembahasan pertama saya akan fokus di areanya EDM atau Evaluate, Direct, dan Monitor. EDM di sini sebetulnya kalau kita lihat dari proses-proses yang ada di dalamnya, ini merupakan area yang menjadi tanggung jawab top management level. Jadi di sini adalah ranahnya direksi ataupun manajemen yang paling atas yang ada di organisasi untuk memastikan proses-proses yang ada di dalamnya dapat berjalan secara lancar. Nah, top management level juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi, kemudian mengarahkan, dan juga memonitor atas proses-proses yang ada di bawahnya agar tetap selaras dengan strategi-strategi yang ada di dalam organisasi. Manfaat dari tata kelola informasi dan teknologi yang ada pada domainnya EDM ini sebetulnya ada 3 yang utama yang menjadi manfaatnya. Yang pertama adalah benefit realization, yang kedua adalah risk optimization, dan yang ketiga adalah resource optimization. Nah, untuk benefit realization ini berkaitan dengan penciptaan nilai dari aspek-aspek yang dijalankan di organisasi, baik itu dari sisi strategi yang dijalankan, yang diturunkan ke inisiatif-inisiatif yang membutuhkan investasi di dalamnya. Sehingga setiap investasi yang dikeluarkan itu harus ada value atau manfaatnya terhadap organisasi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan risk optimization. Risk optimization di sini berkaitan dengan penanganan risiko bisnis terkait dengan penggunaan, kemudian kepemilikan, operasi, keterlibatan, pengaruh, dan juga adopsi dari sisi IT dalam sebuah perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga berkaitan dengan resource optimization. Tentunya kalau kita berbicara mengenai resource, ada 3 hal yang masuk di dalamnya ya. Yang pertama adalah resource dari sisi finansial, tentunya itu juga harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Kemudian yang kedua adalah SDM, jadi kita juga harus memiliki kecukupan SDM di organisasi untuk menjalankan tata kelola dan manajemen IT kita. Kemudian yang ketiga adalah aspek teknologinya. Tentunya ini kaitan dengan capacity yang ada di aspek-aspek dalam teknologi, baik itu hardware maupun software yang ada di dalamnya. Kemudian kalau kita berbicara lagi mengenai evaluasi di dalam IDM itu, apa sih sebetulnya yang ada di dalam aspek evaluasi? Yang pertama adalah aspek terkait dengan requirement understanding. Jadi proses yang perlu dilakukan adalah kita memahami terlebih dahulu apa yang menjadi requirement stakeholder kita. Apa yang menjadi requirement dari top management level kita untuk memastikan itu dapat inline dengan strategi bisnis. Kemudian yang kedua berkaitan dengan stakeholder engagement. Tentunya kalau misalkan sudah diterapkan dari sisi strateginya apa, perlu ada engagement untuk memastikan bahwa strategi itu diterapkan dan juga dicapai. Kemudian yang ketiga adalah IT governance design-nya. Tentunya untuk menerapkan itu perlu ada desain dari mulai kebijakan, kemudian dari sisi prosedur yang harus tersedia untuk menjalankan strategi-strategi tersebut. Nah, di evaluasi ini juga ada beberapa aspek yang memang harus dijalankan dalam tahapan evaluasi, yaitu pertama dari sisi menentukan keputusan-keputusan IT apa yang perlu dibuat.
Kemudian yang kedua, siapa yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah prosedur pengambilan keputusannya harus seperti apa. Itu yang ada di dalam evaluate. Kemudian di aspek direction ini kita harus memastikan, top management level harus memastikan realisasi nilai atau value secara optimal dari investasi IT yang dialokasikan. Nah, value yang dapat dihasilkan dari setiap investasi mungkin bisa banyak. Apakah mungkin terkait dengan reduce cost ke depannya, ataukah mungkin meningkatkan productivity ke depannya, itu tergantung dengan jenis investasi dan juga inisiatif apa yang akan dijalankan. Nah, kemudian setelah itu selanjutnya berkaitan dengan monitoring. Jadi monitoring di areanya top management level itu harus memonitor dan mengevaluasi atas kinerja-kinerja yang dijalankan di aspek manajemennya. Itu yang harus dilakukan, terutama dari aspek corrective actionnya apabila pada saat evaluasi ditemukan gap ataupun kekurangan-kekurangan yang terjadi selama penerapan dari sisi strategi dan juga perencanaan yang sudah dijalankan. Oke, itu yang pertama dari pembahasan EDM. Mitra Tax, your compliance partner.